Selamat datang di seri spesial, Jejak Kaset Iwan Fals, dari pita suara ke legenda abadi. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri jejak musikal sang legenda melalui kaset-kaset yang pernah merekam kisah hidup, kritik sosial, dan suara hati Iwan Fals. Dari album pertama hingga karya-karya yang mengukir sejarah, setiap pita suara menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri kenangan dan memahami bagaimana Iwan Fals menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah musik Indonesia. Tahun 1981, album Kanda Dalam Nada menjadi saksi awal perjalanan musik Iwan Fals. Namun, cerita album ini tak berakhir di situ. 10 tahun kemudian, menimbang nama besar Iwan Fals, Harpa Records membeli master album tersebut dan merilis ulang dengan judul baru, Frustrasi 1981. Meski masih menggunakan foto Iwan Fals dari album Kanda Dalam Nada, ada perbedaan signifikan. Sisi B diisi lagu-lagu milik Doel Sumbang, menjadikan album ini gabungan unik dua seniman besar. Transformasi album ini mencerminkan bagaimana musik bisa terus berevolusi dan menjangkau generasi baru. Tahun 1988, Iwan Fals merilis Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarmu, album yang menjadi bukti kegagahannya di dunia musik. Sebagian besar lagu dalam album ini adalah aransemen ulang dari karya sebelumnya, namun dengan karakter suara yang lebih berat dan penuh energi rock. Uniknya, meski Iwan bukan dari ranah rock, album ini bersama 1910 dan Mata Dewa menjadi pencapaian yang sulit dilampaui bahkan oleh musisi rock sekalipun. Sebuah karya klasik yang tetap abadi hingga kini. Tahun 1991, Iwan Fals merilis album Cikal di bawah bendera Indo Music Box. Album ini diberi nama sesuai putri keduanya, Anissa Cikal Rambubasai. Tapi jangan salah, Cikal bukan album penuh pujian sederhana. Liriknya dalam, berat, dengan nuansa seni tingkat tinggi. Musiknya berbeda total, aroma flute dan perkusi kental terasa, menunjukkan inovasi Iwan Fals yang tak pernah puas hanya di satu genre. Cikal adalah salah satu mahakarya, bukti keberanian Iwan untuk terus bereksperimen dan melampaui batas musik Indonesia. Album Belum Ada Judul adalah salah satu mahakarya paling ikonik dari Iwan Fals. Awalnya, lagu-lagu dalam album ini hanyalah dokumentasi pribadi Iwan untuk menghindari lupa. Tapi Harpa Records membeli haknya dengan harga fantastis dan merilisnya secara resmi. Yang membuat album ini unik, proses rekamannya dilakukan secara live tanpa edit, hanya dengan gitar dan harmonika yang dimainkan Iwan sendiri. Tanpa musik pengiring atau backing vokal, lagu-lagu sederhana namun penuh makna ini justru meledak di pasaran. Belum Ada Judul adalah bukti bahwa kesederhanaan bisa menjadi karya abadi. Album Hijau yang dirilis tahun 1992 menjadi salah satu karya Iwan Fals yang paling berbeda. Dengan biaya produksi yang kabarnya termahal dalam sejarah musik Indonesia saat itu. Album ini menawarkan konsep musik unik yang kental dengan nuansa perkusi dan bunyi-bunyian tradisional seperti kendang, rebana, hingga bel sapi. Musiknya terasa jauh dari ciri khas Iwan Fals, membuat banyak orang butuh waktu untuk benar-benar menikmatinya. Namun, justru disinilah nilai seninya, sebuah eksperimen musikal yang tak bisa diukur dari perspektif biasa. Album ini juga mencatat rekor bayaran tertinggi dalam karir Iwan Fals.